Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa kembali di pelajaran IPA di masa pandemi ini masih tetap dilaksanakan secara daring atau work from home. Baik, untuk kelas 9 materi IPA yang pelajari bagi atas 2 semester. Semester 1 bab 1 sistem reproduksi manusia, dilanjutkan dengan bab 2 sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, bab 3 pewarisan sifat dalam pemeliharaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup, bab 4 listrik statis dan perannya dalam kehidupan. Nah, ini mulai kita ada hitung-hitungan di sini, dan yang paling susah, lumayan cukup menantang, itu di bab 5 yaitu listrik dinamis. Nah, itu materi semester 1. Materi semester 2 antara lain bab 1 kemagnetan, bab 2 bioteknologi. Di sini nanti kita akan praktek nih tentang tape uli. Kemudian bab 3 partikel materi dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Bab 4 tanah dan keberlangsungan kehidupan. Bab 5 teknologi ramah lingkungan. Baik, kita kembali ya. Kita masuki bab yang pertama, yaitu sistem reproduksi manusia. Dalam sistem reproduksi manusia ini ada 3 subbab yang akan kita pelajari nanti. Ada pembelahan sel, struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, dan kesehatan organ reproduksi manusia. Mari kita mulai materi kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pembelahan sel. Nah, anak-anakku sekalian, pembelahan sel ketika kalian belajar di kelas 7 dan kelas 8, kalian pernah belajar tentang makhluk hidup. Nah, apa sajakah yang mencirikan suatu makhluk hidup? Kenapa dia disebut sebagai makhluk hidup? Ya, apa? Oke, ya, betul. Makan, bergerak, ya, bernapas, peka terhadap perangsang, tumbuh, dan berkembang biak. Ya, nah, di sini salah satu ciri makhluk hidup yang akan kita pelajari nanti adalah pertumbuhan, ya, pertumbuhan dan reproduksi. Kemampuan pada makhluk hidup itu yang nanti akan kita pelajari di bab ini, ya. Nah, apa sih sebenarnya menyebabkan semua itu bisa terjadi? Kenapa kita bisa tumbuh? Apa? Ya, lagi-lagi makan. Memang enak sini dalam pagi-pagi kayak gini kita perlu makan, ya. Tapi bukan itu, ya. Apa? Memang makan bisa menyebabkan kita tumbuh menjadi besar. Apalagi, iya, pembelahan sel seperti materi yang akan kita pelajari di sini, pembelahan sel, ya, pembelahan sel. Kita lanjutkan. Nah, kenapa tubuh kita bisa semakin tinggi semakin besar? Nah, hal ini dikarenakan, ya, sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu membelah, ya, berkembang, sehingga tubuh kita ini akan tambah tinggi dan besar. Ya, semakin tinggi dan semakin besar. Nah, kenapa sel itu melakukan pembelahan? Ada yang tahu? Apa sih gunanya pembelahan sel bagi makhluk hidup? Ada yang tahu? Ya, betul. Pertumbuhan. Digunakan untuk pertumbuhan. Ya, digunakan untuk pertumbuhan tubuh kita ini menjadi tinggi dan besar.
Itulah pembelahan sel. Dan pembelahan sel itu akan terus terjadi selama kita masih bisa bernapas. Maka sel itu akan semakin bertumbuh, akan makin membelah. Dan kecepatan dari pembelahan sel ini juga tergantung daripada usia kita. Gitu. Apalagi? Masih ada lagi nggak? Apa? Ya, betul. Ya, untuk perbaikan, untuk reparasi. Kenapa? Karena di dalam perjalanan hidup kita sering kita mengalami sebuah kecelakaan. Misalnya tangan kita teriris pisau, atau kita jatuh yang akan mengakibatkan tubuh kita luka, ya, tubuh kita rusak. Nah, kerusakan sel-sel tadi itu akan diperbaiki ketika sel-sel tadi itu mampu untuk melakukan pembelahan, perbaikan, ya. Dan pasti kita akan pernah mengalami kecelakaan atau kerusakan daripada sel-sel kita, itu pasti. Apalagi? Iya, betul, ya, tuh, reproduksi. Nah, ini nih reproduksi, ya. Awalnya manusia di muka bumi ini hanya satu, yaitu Nabi Adam Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah merasa kasihan Adam hidup sendiri jomblo. Allah menciptakan pasangan hidupnya Siti Hawa, ya, ciptakanlah dari tulang rusuknya. Jadi wanita itu adalah dari tulang rusuk laki-laki. Makanya wanita itu fungsinya untuk meluruskan hal-hal yang bengkok atau membengkokkan hal-hal yang lurus. Jangan ngelantur, ya. Reproduksi, ya. Nah, kok kenapa terjadi pembelahan sel? Siapa sih yang berdasarkan apa? Ada beberapa teori yang mengatakan tentang pembelahan sel, ya. Awalnya teori sel itu dinamakan dengan omniselula, ya, yang artinya bahwa sebuah sel, sebuah makhluk hidup itu berasal dari suatu sel. Nah, sel-sel inilah yang kemudian berkembang. Dari sel dia akan membelah diri menjadi jaringan. Dari jaringan dia akan membentuk sebuah organ. Dari sebuah organ kumpul ada organ paru, organ jantung, organ mata, akan membentuk sistem organ. Nah, sistem organ bergabung kemudian akan membentuk makhluk, itu diri kalian, ya. Nah, teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Rudolf Virchow pada tahun 1855. Rudolf Virchow inilah mengemukakan tentang teori sel, itu yang dinamakan omnicellular et cellula, bahwa sebuah makhluk hidup berasal dari sebuah sel. Nyatanya kalau kita pikir memang benar bahwa sebuah makhluk hidup itu berasal dari sel. Bahkan mungkin literasi yang pernah kalian baca, ya, bahwa makhluk hidup itu dari, ya, sesuatu yang berharga, ya kan? Nanti itu kita bahas nanti. Nah, ini yang dikemukakan oleh Rudolf Virchow. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Yang